Bangkitnya performa timnas Indonesia langsung disorot oleh banyak pemain keturunan. Mereka yang belum dinaturalisasi mulai tertarik membela tanah ibu pertiwi. Namun sebagian pemain keturunan justru membuang peluang emas berseragam Garuda. Mulai dari Emil Audero, Pascal Struijk, hingga Daniel Klein ogah memperkuat timnas Indonesia. Mereka lebih memilih untuk menunggu panggilan dari timnas Eropa. Bagaimanakah karma yang dialami deretan pemain keturunan usai menolak timnas Indonesia? Pertama, ada Emil Audero yang menolak keras untuk membela timnas Indonesia. Pemain kelahiran Lombok ini punya darah Indonesia dari sang ayah. Mantan pemain Sampdoria ini sempat dirayu untuk berseragam merah putih. Shin Tae-yong bahkan berjanji akan memberikan posisi kiper nomor 1 skuad Garuda untuk Audero. Shin Tae-yong bahkan berjanji akan memberikan posisi kiper nomor 1 skuad Garuda untuk Audero. Netizen Indonesia juga berharap sang kiper mau membela tanah leluhur ayahnya. Audero dianggap punya kualitas terbaik untuk mengawal gawang timnas Indonesia karena tampil di Serie A. Namun, harapan besar ini langsung hancur karena ditolak mentah-mentah oleh Audero. Ex-kiper Sampdoria ini ogah memperkuat skuad Garuda karena ingin membela timnas Italia. Audero optimis karirnya akan lebih cemerlang jika tidak membela skuad Garuda. Anehnya, keputusan sang pemain justru didukung penuh oleh ayahnya sendiri, Edi Mulyadi. Sang ayah menyarankan Audero untuk tetap menunggu panggilan Italia demi bermain di Piala Dunia. Namun, impian besar sang pemain untuk membela skuad Gli Azzurri makin sulit terwujud. Audero kalah telak untuk bersaing dengan Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario, dan Alex Meret. Luciano Spalletti selaku pelatih Italia tidak melirik sama sekali talenta Audero. Padahal sang pemain bisa menjadi kiper nomor 1 timnas Indonesia jika mau dinaturalisasi. Selain gagal membela skuad Gli Azzurri, sang kiper juga semakin tenggelam di Inter Milan. Audero gagal menggeser Yann Sommer sebagai kiper utama La Beneamata. Dirinya baru diturunkan sebanyak 3 laga sebagai kiper utama saat Sommer harus absen karena cedera. Setelah dicampakkan Italia, Audero baru mulai tertarik membela timnas Indonesia. Baru-baru ini sang pemain menambahkan emoji bendera Indonesia di bio Instagram pribadinya. Sontak, netizen tanah air langsung ramai mengomentari akun Instagram Audero. Netizen sudah terlanjur sakit hati karena sang pemain pernah menolak timnas Indonesia. Pascal Struijk. Kemudian ada Pascal Struijk yang juga sempat mendapat tawaran membela timnas Indonesia. Bek kelahiran Deurne ini sempat didekati PSSI pada tahun 2020 silam. Struijk punya darah keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang merantau ke Belanda. Jebolan Akademi Ajax Amsterdam ini sudah mengakui punya darah Indonesia. Orang Indonesia tampaknya sadar kalau saya memiliki darah Indonesia. Saya bingung mereka tahu dari mana, tutur Struijk. Namun, rayuan PSSI untuk membawa pulang sang pemain malah bertepuk sebelah tangan. Struijk menolak keras tawaran berseragam merah putih demi membela Belanda. Sang pemain sudah terlanjur jatuh hati untuk memperkuat negeri kincir angin. Struijk bahkan membuang tawaran Roberto Martinez untuk memperkuat timnas Belgia. Dirinya hanya pernah mencatat 3 penampilan untuk timnas Belanda U17. Sejak itu, Struijk juga belum pernah dipanggil memperkuat skuad senior De Oranje. Alasannya jelas, karena sang pemain kalah kualitas dibandingkan para bek utama Belanda. Struijk tidak akan bisa menggusur Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, hingga Nathan Ake. Keputusan menolak Indonesia pasti bakal disesali oleh sang pemain. Selain gagal total di tim nasional, karir Struijk di level klub juga semakin suram bersama Leeds United. Musim lalu dirinya harus rela skuad si putih terdegradasi dari Liga Inggris ke divisi Championship. Nasib Struijk makin apes karena harus menderita cedera panjang. Kevin Dix. Selanjutnya ada Kevin Dix yang sempat dirumorkan nyaris dinaturalisasi. Dirinya pernah dibujuk untuk membela timnas Indonesia karena punya darah keturunan dari sang kakek. Shin Tae-yong juga meminta sang pemain untuk cepat dinaturalisasi oleh PSSI. Dix dinilai sangat cocok memperkuat lini pertahanan skuad Garuda. Bahkan Shin Tae-yong rela membatalkan naturalisasi Ragnar Oratmangun demi Kevin Dix. Karena perjuangan Coach Shin, sang pemain awalnya dirumorkan tertarik untuk dinaturalisasi. Namun, tiba-tiba Dix enggan menyerahkan dokumen naturalisasi yang diminta PSSI. Alasannya karena sang pemain tidak mendapat restu orang tuanya untuk membela skuad Garuda.
Hassani Abdul Ghani bilang kalau orang tua menjadi halangan sang pemain membela timnas Indonesia. PSSI tidak melanjutkan proses naturalisasi pemain keturunan atas nama Kevin Dix. Saya menjadi saksi kalau secara pribadi ia sangat ingin bermain, namun orang tuanya tidak memberi izin. Karena menipu skuad Garuda, karir internasional Dix sekarang justru menurun. Harapannya memperkuat Belanda juga semakin menipis karena kalah saing dengan pemain bintang. Daniel Klein. Terakhir ada sosok Daniel Klein yang saat ini membela klub divisi ketiga Liga Jerman SV Sandhausen. Kiper berusia 23 tahun ini sempat ingin dinaturalisasi oleh PSSI. Pasalnya skuad Garuda sedang mencari kiper keturunan untuk sektor penjaga gawang. Klein dianggap sebagai kandidat potensial karena punya postur ideal dengan tinggi 191 cm. Selain itu, Klein juga berstatus sebagai jebolan akademi klub Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim. Banyak netizen tanah air yang sudah menunggu sang pemain segera dinaturalisasi. Klein sendiri kabarnya juga tertarik untuk membela timnas Indonesia. Kiper keturunan Bali ini dirumorkan takjub dengan perkembangan skuad Garuda. Namun PSSI kembali ditipu karena sang pemain akhirnya menolak dinaturalisasi. Klein mengaku belum siap membela skuad Garuda karena ingin fokus membangun karirnya. Dirinya juga masih menunggu kesempatan besar untuk membela timnas Jerman. Rupanya sang kiper masih optimis bisa dipanggil ke tim senior skuad Der Panzer. Klein terakhir kali memperkuat skuad Jerman U19 pada tahun 2019